Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mu'izzi man ata'ah wa taqah wa mudli man khalafa amrahu wa asa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu wa ta'aba ahadah. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya membacakan kata mutiara kitab hikam yang ke-64. Aurada alaikal warida liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadai syuhudika. Allah mendatangkan warid kepadamu untuk mengeluarkanmu dari penjara wujudmu, dibawa, dikeluarkan untuk menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innama urada alaika waridul wisol ba'da an ahabba alaika nafhatil iqbal liyukhrijaka min sijni ru'yati wujudika ila fadha. Sungguhnya Allah itu mendatangkan warid wisol, warid yang bisa menyambungkan rohani kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah memberi kepada kita tiupan-tiupan, getaran-getaran rohani yang menjadikan kita ingin untuk selalu menghadap kepada Tuhan, lalu mengeluarkan kita dari penjara-penjara, melihat wujud kita sendiri dikeluarkan kepada alam yang lebih luas, kekuasaan Allah yang lebih luas, karena melihat wujud kita sendiri itu adalah titik dari alam semesta. Kita dikeluarkan ke alam yang bebas tanpa batasan. Aitisai syudikali rabbika. Kemudian itu tujuannya adalah untuk melihat, menyaksikan keluasan, kemahakuasaan Tuhan kita. Fayu'ruyatuka wujudaka mani'atun laka min syuhudi rabbika. Karena penglihatan kita, penglihatan mata batin kita melihat masih pada fisik ini, itu bisa menghalangi kita untuk menyaksikan Tuhan kita. Karena apa? Idmuhalun antasyadahu wa tasyada mahu siwa. Karena muhal jika kita menyaksikan Allah yang laisa kamisli syai'un, yang maha mutlak, yang maha suci, dan menyaksikan lainnya itu muhal. Karena ibaratnya Allah itu seumpama lampu yang sangat terang. Lah, maka lampu yang terangnya hanya berbanding beribu-ribu, ya nggak terlihat sama sekali. Yang bisa disaksikan hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya lampu yang terang itu, yang lainnya nggak kelihatan. Wujuduka dzampun la yuqasu bihi dzampun. Karena wujud kita itu adalah merupakan titik dosa yang bergeliputan dosa, maka tidak bisa dikiaskan dengan dosa yang lain. Maka Imam Junaid melantunkan nazam, wujudi an aghiba anil wujudi bima yabtu alayya minasyuhudi. Wujudku itu menghilangkan wujudku juga
disebabkan sesuatu yang jelas bagiku, yaitu menyaksikan Tuhan. Fal fana wani nafsi wa zawaliha as'abu minal fana anal kon wa hadmihi. Fana, jadi penglihatan rohani kita rusak. Untuk bisa melihat nafsu itu lebih sulit, lebih sulit menghilangkan penglihatan kita terhadap diri sendiri daripada menghilangkan penglihatan terhadap alam semesta dan pernak-pernik alam semesta itu. Jadi rohani kita, kolbu kita itu sulit untuk menghilangkan berpikir, melihat diri kita sendiri. Kalau menghilangkan untuk melihat selain dari diri kita itu lebih mudah. Famahma zalat an-nafsu hadamat in hadamal kaun walam yabqalau atharu. Namun tatkala nafsu kita, diri kita itu, roh kolbu kita tidak melihat diri kita, maka alam itu juga akan lenyap, tidak ada sedikit pun. Waqad yahdimul kaun wa tabqa fin nafsi bagiyatan walidzaga qadama syekh bikil akwan ala sidni wujudil insan. Terkadang rusak alam semesta itu, penglihatan kolbu kita terhadap alam semesta itu rusak. Tidak terpikirkan dalam kolbu kita terbersit sedikit pun, tapi ada tersisa sedikit tentang diri kita. Makanya Syekh itu dalam kata-katanya ada istilah rigil akwan ala sijni wujudil insan. Jadi tipisnya alam semesta itu ada dalam terpenjaranya wujudnya manusia itu. Sebetulnya begini, alam semesta atau makrokosmos itulah, itu ada di dalam mikrokosmos, ada di dalam kolbu kita. Jadi diri kita ini merupakan pancaran dari makrokosmos itu. Jadi makanya ketika kita bisa meleburkan diri, menghilangkan penglihatan kolbu terhadap diri kita sendiri, bagian kita sendiri, sifat kita sendiri, wujud kita sendiri, maka alam semesta makrokosmos hilang dalam kolbu kita. Seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Jadi alam makrokosmos, alam yang di luar diri kita, semesta raya ini bisa dikecilkan lagi manifestasinya ke dalam mikrokosmos. Jadi untuk menghilangkan makrokosmos ini, itu menghilangkan untuk melihat makrokosmos yang dalam hati kita. Jadi hati kita dibersihkan dari melihat segala sesuatu, terutama melihat diri kita sendiri. Maka fanalah diri kita, fana bin nafsi, dan juga fana alam semesta, fana dalam diri kita. Ketika sudah fana, tidak ada setitik pun sifat atau material dalam kolbu kita, maka baru hadirlah Allah. La ilaha illallah. Ketika kosong dalam kolbu kita, tidak ada yang lain, maka yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala seperti itu, maka yang lain fana, dan bako yang tetap dalam diri kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.